Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina Aryati, NIM 19081014-015. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian korelasi, yang dimana definisi dari metode penelitian ini cukup beragam karena beberapa ahli menyampaikan pendapatnya, antara lain yang pertama Guy menjelaskan bahwa metode korelasi adalah salah satu bagian penelitian ekspor faktor karena biasanya peneliti tidak manipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Kemudian yang kedua, MZ 2009 metode korelasi menurutnya adalah salah satu peneliti yang dilakukan dalam berbagai bidang, diantaranya pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Dijelaskan pula oleh MZ bahwa metode korelasi umumnya hanya menafsirkan hubungan antara dua variabel saja, sehingga tidak meneliti hubungan kausalitas. Meskipun demikian, hasil penelitian dengan metode ini bisa dikembangkan untuk diteliti kembali. Kemudian menurut Fraikel dan Wallen 2008 menyampaikan bahwa metode korelasi masuk ke dalam kategori penelitian deskriptif, sebab menurut keduanya penelitian dengan metode korelasi adalah untuk menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Kemudian hubungan peneliti korelasi memahami bahwa penelitian korelasi ini akan membandingkan dan menentukan hubungan terjalin antara dua variabel atau lebih. Maka hasil penelitian kemudian akan memunculkan tiga kemungkinan, yaitu yang pertama korelasi positif, yakni terjadi pada variabel mengalami perubahan maka akan ikut mempengaruhi perubahan variabel yang lain. Misalnya variabel 1 menurun maka variabel kedua akan ikut menurun. Kemudian yang kedua, korelasi negatif, yakni kebalikan dari korelasi positif. Artinya variabel satu dengan yang lain memiliki pengaruh kebalikan. Jika variabel satu mengalami kenaikan, maka variabel kedua dan seterusnya bisa mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga, tidak ada korelasi, sehingga antara variabel satu dengan yang lain tidak memiliki hubungan. Jadi, jika satu mengalami penurunan, maka yang lain tidak akan terpengaruh. Macam-macam penelitian korelasi. Yang pertama, studi hubungan. Studi hubungan dilakukan untuk mendapatkan data apa saja atau variabel apa saja yang saling berhubungan dengan variabel lain yang struktur maupun sifatnya lebih rumit atau kompleks. Misalnya saja studi mengenai pengembangan diri dan psikologi dan motivasi. Kemudian kedua, studi prediksi. Pada jenis penelitian korelasi ini akan bisa ditentukan karakter variabel lain, sehingga ketika satu karakter variabel didapat, maka peneliti bisa memprediksi karakter variabel lain. Kemungkinan besar memang sama. Misalnya saja penelitian untuk mengetahui hubungan peringkat siswa di jenjang SMA dan prediksi peringkat yang didapat ketika menjadi mahasiswa. Kemudian korelasi multivariat, yakni penelitian yang dilakukan dengan teknik multivariat untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari tiga variabel atau lebih. Kemudian ciri-ciri penelitian korelasi. Yang pertama, cocok untuk variabel kompleks. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode korelasi perlu diakui cocok untuk meneliti variabel yang sifatnya kompleks atau rumit. Jadi pada saat menentukan variabel yang karakternya rumit, maka tidak perlu repot melakukan penelitian dengan metode eksperimen, melainkan langsung memakai korelasi. Kemudian untuk dilakukan pengukuran, jika memakai metode penelitian ini, ada kemungkinan proses pengamatan terhadap variabel atau objek dan subjek penelitian tidak bisa dilakukan di satu waktu, artinya tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Namun, hal ini tidak berlaku jika memakai metode korelasi. Yang ketiga, hasil penelitian berupa tinggi rendahnya hubungan variabel. Hasil penelitian yang memakai metode korelasi pada dasarnya berupa tinggi rendahnya hubungan antara dua variabel atau lebih yang diteliti, sehingga hasil penelitian tidak menunjukkan atau menyampaikan ada tidak hubungan jika baru disampaikan ada hubungan atau tidak ada hubungan. Kemudian yang keempat, jika digunakan untuk meramalkan variabel lain, hasil penelitian dilakukan dengan teknik korelasi nantinya bisa digunakan untuk menentukan variabel bebas lain, sehingga bisa dijadikan modal untuk melakukan penelitian lanjutan. Meskipun sifatnya prediksi atau perkiraan, dilihat dari tinggi rendahnya hubungan variabel yang didapat dari penelitian sebelumnya. Kemudian yang kelima, punya sejumlah kelebihan penelitian dengan teknik korelasi ini kemudian diketahui memiliki keunggulan yang tidak ditemukan pada penelitian eksperimental, yakni kemampuannya untuk menganalisis karakter antara banyak variabel secara bersamaan atau simultan. Selain itu juga memberi informasi mengenai kuat tidaknya antara variabel yang diteliti. Kemudian cara menulis penelitian korelasi. Yang pertama adalah menentukan masalah, disebut juga dengan istilah merumuskan masalah. Pada tahap ini tentunya dilakukan juga pada penelitian lain, sebab tidak akan ada penelitian jika tidak ada masalah. Masalah inilah yang akan menjadi objek penelitian atau topik penelitian tersebut.
Kemudian yang kedua, studi pustaka. Setelah masalah sudah ditentukan dan ditemukan, maka tahap selanjutnya dilakukan penelitian korelasi adalah akan melakukan pencarian landasan teori dari berbagai literatur dan referensi sumber lain yang memang relevan dan sesuai kebutuhan. Kemudian tiga, metodologi penelitian. Tahap selanjutnya adalah menentukan metode penelitian atau menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Jadi di tahap ini peneliti nantinya perlu memutuskan metode mana yang sesuai dengan peneliti yang dilakukan, sehingga di tahap ini peneliti memiliki kewajiban menentukan subjek penelitian. Kemudian yang keempat, pengumpulan data. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan kuesioner, angket, tes, pedoman interview, pedoman observasi, dan lain sebagainya. Pada proses atau tahap ini dilakukan dalam waktu yang relatif sama, kecuali untuk metode prediktif yang wajib ada jeda waktu. Kemudian yang kelima, analisis data. Tahap berikutnya tentu saja melakukan analisis data. Jadi dari semua data penelitian yang sudah dikumpulkan, nantinya akan dilakukan analisis untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun teknik analisis data yang bisa digunakan adalah mengumpulkan hasil penelitian dengan hasil lainnya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah simpulan. Tahap akhir dari penelitian korelasi adalah simpulan atau menyusun kesimpulan. Pada tahap ini peneliti akan memaparkan mengenai hasil penelitian secara korelasi dan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Pada tahap ini pula peneliti akan memaparkan hasil analisis data dan pengamatannya. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pemaparan materi saya tentang penelitian korelasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.